Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku, salam hormat, kasih dan sayangku kepada sahabat-sahabatku tercinta, jamaah penyimak kajian Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa dihijrahkan oleh Allah dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, dari jalan hayalan menuju jalan kenyataan, dari jalan kegoiban dihijrahkan ke jalan kewujudan Sang Pencipta di masing-masing jiwa, hati, rah, dan kehidupan ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Di subuh yang indah ini, dengan kendaraan apa kita hijrah dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang? Dengan kendaraan apa kita berhijrah dari kegoiban Tuhan menuju kenyataan Tuhan? Dengan kendaraan apakah yang harus kita kendarai agar kita bertemu dengan apa yang dimaksud, apa yang dituju, dan apa tujuannya kita dihidupkan, tujuannya kita diciptakan, tujuannya kita diadakan, tujuannya kita dihidupkan di muka bumi ini. Dengan kendaraan apa itu semua bisa kita raih, bisa kita tempuh? Kendaraan yang harus kita raih, kendaraan yang harus kita tempuh hanya satu, yakni jalan satu-satunya, kendaraan satu-satunya untuk hijrah dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang ini, yakni dengan kendaraan baiat, dengan jalan memutus, dengan jalan memfirok, dengan jalan memenggal keberadaan diri kita di hati kita supaya bisa hijrah ke jalan Tuhan, supaya bisa hijrah di jalan fisabilillah. Tanpa baiat, tanpa firaq, tanpa memutus, tanpa memenggal diri kita di hati kita, maka selamanya kita akan bermimpi terus, kita akan tidur terus, kita akan berhayal dan berimajinasi terus di dalam kehidupan dan di dalam babagan agama dan bertuhan ini. Karena selama ini kita berhayal terus menerus, seolah-olah kita sudah mengerti,
seolah-olah kita sudah paham, seolah-olah kita sudah mengenal Tuhan yang kita sembah. Toh kenyataan di dalam diri kita, yang di dalam hati kita tak ada Tuhan sama sekali. Yang ada hanyalah diri kita sendiri sebagai Tuhan yang mendiami, yang merajai, yang mensinggasanai hati, melebihi rajanya, melebihi singgasananya Tuhan. Karena kita belum terbaiat, karena kita belum terputus, karena kita belum terbelenggu dari alam kewujudan kita. Selama ini kan kita yang merasa diri yang paling wujud. Selama ini kan kita yang merasa diri yang paling hidup. Selama ini kan kita yang merasa diri sebagai sang penguasa daripada yang selain diri kita. Berarti tiada Tuhan di hati kita, hanyalah diri kita sendiri inilah yang merasa menjadi Tuhan. Tapi kita tidak paham, tapi kita tidak sadar bila kita selama ini selalu dan selalu disesatkan oleh iblis dan setan di dalam beragama dan di dalam bertuhan ini. Kita dibujuk-bujui, didusta-dustai oleh iblis dan setan supaya kita merasa sok paling benar di dalam beragama dan di dalam bertuhan. Kita dibujui, kita dipesi, kita diprank oleh iblis dan setan yang ada di dalam setiap hati kita supaya kita menjauh dan bertambah jauh dari Tuhan yang telah menciptakan kita lewat agama kita, lewat ibadah kita, bahkan lewat kewujudan keberadaan diri kita sendiri supaya kita tambah jauh dari Tuhan. Agama apapun itu, cara bertuhan apapun itu, tidak peduli agama Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Bila di dalam hati kita yang ada, yang esa, yang kita tauhidkan, yang kita beradakan di dalam setiap jiwa kita masih diri kita yang paling ada, sedangkan Tuhannya tidak ada, sedangkan sang penciptanya gaib, ya selamanya belum beragama, belum memeluk agamanya Tuhan. Yang dipeluk hanya agama hawa nafsu setannya sendiri di dalam dada setiap manusia, ya termasuk saya. Di dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna syaitana lakum adum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat amat nyata bagimu. Coba kita cek, coba kita lihat, coba kita saksikan bersama-sama di dalam jiwa, hati, roh, nyawa, dan hidup ini siapa? Bila yang ada, yang mensinggasanai nyawa, jiwa, hati, roh, dan kehidupan ini, yang wujud di dalam hati kita, masih diri manusia kita sendiri. Bagaimana mungkin itu dikatakan bertuhan?
Bagaimana mungkin itu dikatakan beragama? Wong kita masih ateis, wong kita belum beragama dan bertuhan, wong kita masih nyembah diri kita sendiri sebagai setan yang disebut oleh Tuhan di dalam setiap dada kita selama ini. Itulah kenyataan kewujudan setan, kewujudan iblis, kewujudan manusia yang selalu ingkar kepada Tuhannya. Maka dari itu kendaraan buruknya bila manusianya tidak dibaiat, diputus dari belenggu-belenggu kemanusiaannya, maka selamanya manusia hanyalah menyembah-nyembah, mengagung-agungkan, menakbar-akbarkan, memaha besar-besarkan, memaha suci-sucikan, memaha ada-adakan hanya hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya daripada Tuhan yang telah mewujudkannya selama ini. Inilah hal yang sangat amat pelik. Inilah hal yang sangat tidak pernah kita sadari. Kenapa? Karena kita telah lama dininabobokkan oleh iblis dan setan. Kita telah lama disesatkan kita dari jalan Tuhan karena kita mau menang sendiri di dalam kehidupan ini, mau besar sendiri di dalam kehidupan ini, mau ada sendiri di dalam kehidupan ini, mau berkuasa sendiri di dalam kehidupan ini daripada diwujudkan, daripada dihidupkan, daripada dikuasai dan diperjalankan oleh Sang Maha Pencipta. Sampai kapan kita mau jadi Tuhan terus? Jadi jalan satu-satunya ya dibaiat, dipancung sifat-sifat domba, sifat-sifat kerbau, sapi yang ada di dalam tiap-tiap hati manusianya. Supaya apa? Supaya suci bersih dari keberadaan manusianya. Maka dari itu perang-perang yang digambar-gambarkan di dalam kiasan-kiasan dunia ini, perangnya para nabi terdahulu, perangnya para rasul terdahulu, semua itu hanyalah kiasan-kiasan supaya kita bisa membacanya dan supaya kita bisa hijrah dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bagaimana mungkin kita bisa hijrah dari alam kegelapan dan dari alam yang gelap gulita ini ketika kita tidak mau perang, tidak mau baiat, tidak mau memutus dan tidak mau pisah dari diri kita sendiri. Ya, selamanya kita bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan setan. Mana mungkin bila jiwa-jiwa, bila nyawa-nyawa, bila hati-hati, bila roh-roh yang masih terbelenggu di dalam hawiyah nafsu manusianya, bagaimana mungkin bisa ngabdi pulang rojiun sangkan paraning dumadi marang gustine, bisa rojiun kepada Tuhannya, bisa pulang kepada asal usulnya, sedangkan kita di dalam hati kita tidak mau pulang-pulang. Bang Toyibnya tidak mau pulang, katanya lagu Bang Toyib. Bagaimana mungkin kita bisa menghadap Tuhan sebelum berbaiat? Bagaimana mungkin bisa menghadap Tuhan sebelum kita memisahkan diri kita
sendiri demi untuk bertemu Tuhan, memisahkan, membaiat belenggu-belenggu hak cipta yang selama ini kita aku sebagai hak cipta manusia kita. Bagaimana mungkin bisa sampai kepada agama dan mengabdi, menyembah, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kita? Ya, selama ini agama apapun, Tuhan apapun yang Anda sebut-sebut, Tuhan nama apapun yang Anda bangga-banggakan, ya semuanya hanyalah hayalan-hayalan saja. Percuma kita bela-bela lewat forum perdebatan. Percuma membela nama-nama Tuhan yang kita bangga-banggakan. Akan tetapi di sisi lain kita belum kenal siapa yang kita bela. Kita belum kenal siapa yang kita banggakan. Kita belum mengenal siapa Tuhan yang selama ini kita pertuhankan. Toh yang jadi Tuhan di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri. Kecele. Kita ditipu mentah-mentah oleh iblis dan setan di dalam setiap dada kita selama ini. Sejak kecil sampai usia tua ini, tapi sadar. Tapi tidak menyadari kesalahannya. Bahkan tambah jauh dari pengakuan kebenaran hawa nafsunya sendiri. Sehingga tak mau dikalah-kalahkan oleh orang lain. Sehingga tak mau dikalah-kalahkan oleh agama lain. Inilah kesesatan, keateisan jiwa-jiwa kita selama ini yang tanpa kita sadari. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu dengan kendaraan apa agar kita sampai kepada Tuhan yang telah menciptakan kita? Yang pertama adalah baiatlah kesucian dirimu di dalam hatimu. Baiatlah keberadaan dirimu di dalam hatimu. Putuskanlah kerajaan hawa nafsumu di dalam hatimu sendiri. Inilah kenyataan dari kiasan-kiasan yang ada di kitab-kitab itu tentang peperangan. Membela yang hak daripada membela yang batil. Selama ini kita hanya membela yang batil daripada yang hak. Bagaimana mungkin kita bisa hijrah? Bagaimana mungkin kita bisa sampai kepada Tuhan sementara kita yang dibela hanyalah kebatilan tanpa kita sadari? Membela kebatilan kok mau menuju kepada alam yang terang benderang. Menyembah kebatilan kok mau hijrah kepada Sang Maha Benar. Bagaimana mungkin kita membela yang hak sementara di dalam hati kita yang ada hanyalah yang batil? Siapakah yang batil itu? Ya setan-setan, iblis-iblis yang tak mau bersujud kepada Adam inilah yang selama ini menduduki singgasana hati yang batil ini. Ya selamanya ibadahnya, agamanya, bertuhannya, kewujudannya, kebesarannya di dunia ini hanya di dalam kebatilan saja. Kendaraannya harus membaiat diri kita dengan peperangan. Agar supaya apa? Agar supaya suci ini kembali kepada kesucian Tuhannya. Agar kewujudan ini kembali kepada kewujudan Tuhannya. Supaya kebesaran ini kembali kepada kebesaran Tuhannya.
agar supaya puja dan puji ini kembali kepada puja dan pujinya Tuhan yang telah menciptakan diri manusia kita. Dengan cara itulah, kendaraan-kendaraan itulah, dengan cara baiat inilah supaya manusianya terbang seperti malaikat-malaikat yang pulang kepada Tuhannya di dalam kesujudan manusianya, kesujudan setannya kepada Adam, kepada kegoibannya, kepada ketiadaannya. Aku bukan apa dan bukan siapa, aku tidak apa dan tidak siapa, aku hanya peran diperankan Tuhanku yang menciptakan sejak dari tanah. Jadin bayi itu perjalanan dulu, kini agendanya Tuhan. Janin dan bayi itu hanyalah perjalanan-perjalanan setiap diri manusia. Jadi baiatlah kerajaan-kerajaan, perjalanan-perjalanan kemanusiaanmu supaya kau sadar dulu dan kini pun hanya panggung sandiwaranya Tuhan saja. Dulu, kini hanya agenda-agenda Tuhan saja. Itulah cara mengintip jalan-jalan kita, suratan-suratan kita di Lauh Mahfud, mengintip catatan-catatan kita sendiri. Karena kita hijrah dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, hijrah dari alam kemanusiaan menuju alam ketuhanan, ya harus dibaiat manusianya, diputus manusianya, diputus belenggu-belenggu penjara yang memenjara hati-hati manusianya, agar manusianya bisa terbang enjoy saja di sisi Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua bisa lekas-lekas terbang dengan enjoy-nya, dengan asyik-asyiknya, dengan penuh kebahagiaan menuju terbang di sisi Allah. Maknanya ya masuk surga dulu, baru bisa terbang menuju rahmatullah, menjadi almarhum, menjadi orang-orang yang dirahmati Allah di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.